Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Farida SPDI, mahasiswa PPG PAI-BAT 3 tahun 2025. DLPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 250401131754. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Khair Barabai, kelas 9 dengan materi iman kepada hari akhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Silahkan duduk. Terima kasih. Pada tanya kabar dulu. Bagaimana kabarnya kelas 9B pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Alhamdulillah. Nih, pada hari ini marilah kita mulai pelajaran dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini lengkapkah, Amira? Ada yang kada hadir? Oh iya. Siapa? Tia sakit kah? Iya. Oh, iya. Semoga Tia segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua juga sehat lah. Amin. Oke, sudah siap belajar? Siap. Oke, pada hari ini kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir nih salah satu dari rukun iman. Jadi harus kita mempercayainya. Jadi kita harus semangat dalam belajar supaya bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, rukun iman itu ada berapa? Kalau iman kepada hari akhir, rukun iman yang berapa? Kelima. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan hari kiamat beserta dalilnya. Yang kedua menjelaskan macam-macam hari kiamat. Yang ketiga membuat infografis tentang kajian kehidupan di akhirat. Ya, yang keempat menjelaskan adanya kehidupan di akhirat sehingga terkadang pelaku mawas diri. Nah, jadi semoga kita bisa penuhi kompetensi yang dari tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama kita mengerti apa hari kiamat tuh, karena kita belum pernah mengalaminya ya lah. Nah, paling kiamat apa yang pernah kita mengalami? Kiamat sugra. Nah, kiamat sugra. Jadi hari ini kita akan mempelajari macam-macam hari kiamat. Nah, terus kita akan nanti membuat infografis. Nah, apa aja perjalanan ketika sudah melakukan menjalani kehidupan hari kiamat, dan kita bisa merefleksikan kita tuh semakin lebih baik lagi setelah mempelajari hari kiamat. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tadi iman kepada hari akhir, kemudian nanti akan berdiskusi lah, berbagi kelompok, membuat infografis, kemudian presentasi yang terakhir. Oke, sebelumnya di sini saya ingin bertanya, ada yang tahu apa arti atau nama lain dari hari perhitungan amal? Hisab. Hisab. Apa yang namanya tempat berkumpulnya manusia di hari Yaumul Mahsyar. Nah, sekarang kita simak pelajaran tentang iman kepada hari akhir. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, bentuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah.
yang disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, dan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, kajian ilmu pengetahuan, dan kajian melalui panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Kita bisa perhatikan hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat kita lihat menjadi dua. Pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat, di antaranya dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang sangat hebat. Langit pecah bergegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan, dan hanya Allah yang maha tahu. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr, yaitu hari terkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab atau Mizan adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yang kelima, As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat tergantung pada amal setiap manusia. Yang keenam, Yaumul Jaza, yakni suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya dan beriman kepada hari akhir. Pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dunia. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sifat takabur atau sombong dalam diri. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, serta perbuatan-perbuatan baik lainnya. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat, maupun dengan perilaku-perilaku sosial
seperti kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Serta yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Tariknya tentang apa aja tadi? Hari kiamat. Terus apa? Hari-hari apa ketika kita sudah meninggal lah. Nah, urutannya apa aja tadi yang pertama? Yaumul Ba'ats itu apa? Hari berbangkit. Setelah dari kubur lah. Terus kemana lagi? Nah, berkumpul di padang mahsyar. Kemudian nah, itu penentu iyalah. Kemana kita? Entah kemana? Nah, kita aja anak surga bang. Ya kalau tadi ada yang melewati apa tadi sirat iyalah, ada yang langsung menyeberang kesukaan iyalah, ada juga sampai apa tadi, nah ada yang mengikuti ya kan iyalah, nah iyalah. Jadi mudahan kita langsung aja tanpa hisab ya kalau langsung masuk ke surga iyalah, hendaklah. Amin. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kiamat ini tidak memusnahkan kehidupan seluruh makhluk dalam satu waktu yang sama, melainkan menimpa pada makhluk hidup secara individu. Contohnya, kematian di dalam seseorang, banyaknya fitnah, dan lain-lain. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar yang merupakan kehancuran seluruh alam semesta dengan segala isinya. Apa perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kiamat ini tidak memusnahkan kehidupan seluruh makhluk dalam satu waktu yang sama. Satu lembar. Silahkan ditulis nama. Nah, nama. Menurut kalian kayak apa nih? Bagaimana saldo amal yang sudah dimiliki? Apakah banyak saldo yang baik ataukah banyak saldo yang buruk? Kita merasakan loh. Nah, iyalah yang kita rasakan. Terima kasih. Yes. Silahkan ditulis. Yang sudah boleh dikumpul ke dalam sini. Oke, sekarang kita berdiskusilah bagi kelompok. Di sini ada yang kelompok tentang membuat apa nih infografis atau peta konsep tentang hari kiamat. Kelompok satu tadi tentang pembagian kiamat. Nggih, mind mapping atau peta konsep atau infografis. Nah, ini tadi peristiwa setelah kematian, sebelah sini hikmah. Nah, hikmah beriman kepada hari akhir. Satu HP aja. Oke, satu silakan digunakan untuk. Jadi nanti Bu Hanpian setelah jadi nih tempel di dinding di tempat 3 keliling. Tapi kalau keliling ke mana? Keliling ke mana datangin apa aja yang di apa aja ya dari kelompok lain materinya. Nah, jika di sini. Ini pas tulisannya silakan masing-masing kelompok untuk mendekati posternya masing-masing. Hikmahnya kita akan mengambil ibadah kiamat.
tapi sudahlah. Kalian berbagi dengan temannya, ada yang bertanya, nah, dan memberikan komentar apa aja yang sudah dilakukan. Oke, silahkan yang menggunakan HP untuk scan barcode. Nah, kita melakukan asesmen pemahaman. Oke, silahkan dijawab. Kemudian kita simpulkan bersama-sama. Jadi dari kalian tadi berkeliling ke teman-temannya, ke kelompok yang lain. Nah, bahwa kita simpulkan bahwa untuk menghadapi hari akhir apa yang kita lakukan? Perbanyak amal baik. Apalagi? Tinggalkan amal buruk, banyak beribadah. Apalagi? Ada? Ingat mati. Nah, Masya Allah, semoga kita dimudahkan untuk melakukan amal saleh dan menjauhi maksiat. Dampak apa yang paling mendasar untuk keyakinan kita terhadap perilaku sehari-hari tadi untuk melakukan kebaikan? Nah, setelah ini kita mengisi refleksi pembelajaran. Nah, silahkan di scan barcode. Silahkan dikirim. Terima kasih hari ini untuk kelas 9B atas partisipasi aktif yang luar biasa dari kalian. Untuk berikutnya kita sama-sama untuk memperbaiki diri, dan mungkin bisa nanti untuk membuat kalimat atau ajakan kepada orang lain supaya untuk rajin beribadah dan rajin melakukan kebaikan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Dan doa penutup majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik.